Nah, teman-teman semua, tukang rongsokan saja tahu karena beliau membumi. Mari kita dengar teman-teman pernyataan dia. Apakah dia membela Habaib Ba'alawi atau si Kiai Imaduddin? Kita tutup, kecuali tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ya, polemik nasab. Nah, polemik nasab itu, saya tukang rongsok, tapi ikut menikmati perdebatan di media sosial, terutama di YouTube ya. Ramai sekali polemik nasab. Saya pro Imad, tadinya Husnudon, sekarang sudah pro Imad. Jadi buat pendukung kayak Imad namanya Imader, buat pendukung Habiber atau Baklawer lah. Istilah baru punya perongsokan, Imader versus Baklawer. Jadi kalau kita amati, lepas dari bahwa polemik nasab itu kajian ilmiah, sampai saat ini belum ada Habib yang arif, bijak dalam menyikapi polemik nasab, karena polemik nasab itu kaitannya dengan harga diri. Kenapa mereka marah-marah itu karena mereka selama ini merasa nasabnya tinggi, sehingga ketika digugat mau Habib Bakar, mau Habib Rizik itu marah-marah, Habib Muhdor, Habib Taufik, semua marah-marah. Nah, di situ diuji kearifan, kedewasaan, akhlak, adab. Ya, kalau orang mereka karena apa ya? Mereka tidak menyatu, tidak membumi. Nah, jangankan tahu rongsok, dia tidak membumi. Bagaimana Habib Quraisy Shihab, bagaimana membumikan Al-Quran, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mereka para Habiber nggak ada yang membumi. Kalau membumi ya seperti Wali Songo. Walaupun nenek moyang Wali Songo datang dari Arab atau dari Afrika atau dari India atau dari Gujarat, mereka membumi ya menyatu, sehingga keturunannya ya menyatu. Beda kalau para Habiber itu Baklawer itu ya, datang dari Belanda, dibawa oleh Belanda. Mereka ingin menjajah mental spiritual, maka yang terjadi adalah dawir, memperbudakan. Bang. Nah, jadi sampai saat ini kalau Mbak Maimun sering kendala YouTube itu pikir kersane Gusti Allah, walaupun mereka berdalih punya alibi bahwa kiai NU itu hormat sama Habib, ya benar, apalagi itu Habib Wafi itu yang anti ilmu pengetahuan. Habib Wafi bahwa patokan ilmu nasab itu suhro wal istifadah. Itu mereka para Habiber, penggemar Habib, anti ilmu pengetahuan. Mereka berdalih fikih itu dzon, prasangka, fikih itu istihad. Termasuk nasab itu juga bagian dari istihad, bukan akidah. Akidah jelas, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Tapi kalau nasab itu istihad, sebagaimana Kiai Imad juga sudah beristihad. Kalau Gus Wafi itu anti ilmu pengetahuan, nasab tes DNA nggak boleh. Dengan patokan surah wal istifadah, keterkenalan dan keterkaitan apa-apalah istilahnya. Fikih itu bisa direvisi, nggak perlu seorang ulama mujtahid pun bisa. Contoh, untuk pembuktian perzinahan itu ada 4 orang saksi, harus ada sumpah. Sekarang nggak perlu itu untuk membuktikan seorang berzina. Cukup kamu berzina enggak, kamu berzina, mana saksinya? Nggak perlu saksi. Kalau nggak perlu, begitu tampilkan ada rekaman ini loh, kamu ngakui nggak? Iya, cukup video, nggak perlu 4 saksi. Nah, itu perlu adanya istihad baru, dan sampai saat ini belum ada ulama yang punya kapasitas sebagai mufti ya. Ini pokoknya aneh kali ini pokoknya. Ini spontan. Jadi apa yang sekarang ada di otak saya itulah mungkin gambaran sedikit apa yang saya ketahui selama ini polemik nasab yang terjadi di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini contoh orang-orang yang termakan framing dari si Kiai Imaduddin bin Sam'un ya mengenai pembatalan nasab para Habaib Ba'alawi. Asalkan Anda tahu, wahai abang tukang rongsokan ya, si Imaduddin bin Sam'un itu waktu ingin ya seminar ataupun debat di Banten, dia tidak datang, wahai abang tukang rongsokan. Kemudian ya, ceramah-ceramahnya itu banyak yang ngawur. Apakah Anda melihat ceramah-ceramahnya yang ngawur? Apalagi sekarang dia membuat tesis yang menggemparkan Indonesia ya kan mengenai pembatalan nasab para Habaib Ba'alawi. Jadi Anda harus bijak, wahai abang tukang rongsokan ya. Kalau ngurus rongsokan saja. Para Habaib Ba'alawi dari dulu sampai sekarang
Tidak pernah ada cekcok mengenai pembatalan nasab para Habib Ba'alawi dari zaman kemerdekaan ya. Jadi Anda kalau tidak tahu, ilmu belum sampai, jangan hanya termakan framing dari si Imaduddin bin Sam'un. Anda mengatakan habaib semuanya itu dari Belanda, antik-antik Belanda. Hei, asal Anda tahu ya, Anda bilang bahwasanya habaib itu adalah antik Belanda, sementara Habib Ali Kuitang itu adalah pencetus proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini gimana? Sekelas Habib Ali Kuitang saja ya, sebagai penasehat daripada Soekarno mengenai proklamasinya pada hari Jumat itu Habib Ali Kuitang. Wahai abang tukang rongsokan, Anda jangan sembarangan bicara ya. Seperti itu. Jangan termakan framing sesat daripada si komplotan Imaduddin dan kawan-kawannya. Seperti itu teman-teman semua. Nah, sekian video kali ini. Semoga abang tukang rongsokannya mendengar ya teman-teman. Jadi banyak juga yang nonton ini sampai 26.000 like ya. Nauzubillah min zalik, banyak juga yang terframing teman-teman semua ya, mengenai kejahatan atau kejelekan daripada Habib Ba'alawi. Kasihan teman-teman semua, mereka-mereka ini yang termakan framing daripada si Imaduddin bin Sam'un. Memang mereka ini mengadu domba ya, pemecah belah. Luar biasa teman-teman semua. Ya, kasihan ya kepada orang-orang awam yang ikut membenci dan juga membatalkan nasab Ba'alawi. Nasab orang itu dilarang, haram untuk dibatalkan, apalagi diurus ya. Jangan ngurusin nasab orang lain lah intinya ya teman-teman semua. Imaduddin saja nggak berani dia ya. Nggak berani dia nyebutkan nama ayahnya saja, nggak berani waktu di podcast Roma Irama. Bayangkan, Imaduddin, nasab saya saja tidak jelas. Malah ngurusin nasab orang lain. Kan ada-ada saja teman-teman semua. Sekian video kali ini, terima kasih. Assalamualaikum, jangan lupa subscribe, bantu tembuskan 100.000 subscriber. Terima kasih, assalamualaikum.